Selamat datang di channel Ning Kene Wae. Ketemu lagi dengan saya Mbak Ning di channel Ning Kene Wae. Ini adalah pembacaan dengan tema rezeki yang kemungkinan akan Anda terima setelah Lebaran. Kalau setelah Lebaran itu setelah Idul Fitri, mungkin selama bulan Syawal atau setelah bulan Syawal, karena ini energi tidak akan sepenuhnya cocok untuk Anda yang punya weton. Disebutkan di sini, Mbak Ning coba tarik yang punya energi hari Jumat. Nah, kita akan mulai. Di sini akan lengkap J. Untuk Jumat Pon, Wage, Kliwon, Legi, dan Pahing. Masing-masing kita akan tarik energinya. Mbak Ning perlu disclaimer bahwa ini adalah energi kartu, bukan berdasarkan primbon Jawa, bukan berdasarkan hitungan kejawen. Jadi ini bisa berubah kapan saja, energinya juga maju mundur, dan tingkat kecocokannya antara 50%, 75% atau 95%. Mudah-mudahan bacaannya baik, monggo kita aminkan. Jumah Pon, kita coba masuk untuk weton Anda. Jumah Pon, rezeki setelah Lebaran untuk Jumah Pon. Ada 4 keriting, as keriting, 2 wajik, 10 sekup, dan ada raja sekup. Apakah sebagian di antara teman-teman Jumah Pon merasakan kesulitan keuangan, kesulitan ekonomi di minggu-minggu ini atau beberapa bulan sebelumnya? Kalau iya, setelah Lebaran ini Mbak Ning merasakan ada sebagian di antara Jumah Pon yang akan stabil secara keuangan. Tetapi stabilitas ini tidak lantas menjadi jaminan untuk Anda bisa lancar dalam urusan pengeluaran. Ini sebenarnya hasil evaluasi ya. Anda memang menginginkan dan Anda ini benar-benar menekan pengeluaran, menekan betul-betul ego, menekan emosi juga Mbak Ning rasakan. Anda seperti mencoba ngitung-ngitung lagi ini sebenarnya apa yang membuat Anda ini mungkin terlalu boros, atau justru Anda tidak merasa boros, cuma kok uang ini kayak tidak cukup aja. Anda sudah mulai bisa mengatur strategi Mbak Ning rasakan. Setelah Lebaran itu akan ada keuangan yang cukup seimbang, cukup stabil. Meskipun Mbak Ning merasakan di sini pengeluarannya juga tidak berkurang ya, bebannya tetap ada, Tetapi dengan bantuan seseorang yang mungkin ini adalah orang tua Anda, mungkin bos Anda, mandor, atau siapapun yang energinya lebih tua dan dia punya kewenangan, ini justru akan membuat Anda lebih seimbang, lebih stabil, meskipun pengeluarannya cukup besar, pengeluarannya cukup banyak. Beban kehidupan Anda cukup besar kalau dari sisi keuangan. Ya, dianggap rezeki kalau Anda punya bos atau jeragan yang baik yang sangat memperhatikan Anda. Soal pengeluaran banyak atau tidak itu kan tergantung dari kitanya sendiri, tergantung dari Andanya sendiri ngaturnya gimana. Lalu kita merujuk ke kartu berikutnya, ada 7 hati, ada Jack sekup, ada Ratu hati, dan juga ada Jack keriting. Mbak Ning merasa di sini keinginan Anda ini yang sepertinya setelah Lebaran ini cukup banyak. Keinginannya cukup banyak, pengennya ini, pengennya itu gitu ya, wajar, namanya manusia. Apakah salah Mbak Ning kalau kita pengen begini, pengen begitu, pengen yang lebih baik, pengen yang lebih begitu? Ya ndak salah, memang ndak salah. Cuman sekali lagi dengan adanya Jack sekup di sini, Anda perlu menahan diri, Anda perlu sebuah tindakan yang nyata gitu loh. Mengawalinya itu dari diri sendiri di sini. Kalau Anda memang benar-benar ingin mendapatkan rezeki setelah Lebaran, itu adalah kestabilan keuangan. Dengan adanya Ratu hati, ini adalah seseorang yang bisa menahan emosinya. Anda ndak gerusah-gerusuh gitu loh dalam memutuskan. Jadi benar-benar seperti ekstra hati-hati, sangat berhati-hati ketika urusan keuangan, urusan finansial. Seperti itu yang Mbak Ning rasakan.
Sebuah kestabilan ini intinya bisa terwujud kalau Anda bisa menekan keinginan Anda untuk belanja-belanji, untuk shopping ya. Jangan hanya sekedar ingin bisa nabung, ingin bisa punya kecukupan, tapi terus aja kartu kreditnya digesek, terus aja suka belanjanya itu barang-barang bermerek. Nah, itu agak susah kalau yang seperti itu. Dengan adanya banyak beban, dengan adanya banyak pengeluaran, memang setelah lebaran ini Mbak Ning merasakan Anda bisa survive, Anda bisa bertahan, termasuk Anda juga bisa menahan diri agar tidak mengikuti orang-orang yang terlihat memang enak belanja, kayak uangnya banyak terus gitu ya. Di sini Anda bisa menahan diri, Anda hanya cukup melihat saja. Cuman ya begitu, agak sedikit tertekan ya. Malam hari ndak bisa tidur, masih kepengen gitu loh, masih kepengen bisa dapat uang yang banyak, uang yang berlebihan. Kalau Mbak Ning merasakan di sini rezeki untuk uang yang berlebihan itu tidak terjadi kepada Anda, teman-teman jemaah PON, tapi uang Anda ini bisa stabil. Itu aja. Jadi antara pemasukan dan pengeluaran itu bisa stabil. Itu rezeki yang akan Anda dapatkan di setelah lebaran seperti itu. Apalagi Mbak Ning merasakan di sini kok kayaknya ada tawaran. Ada tawaran dari orang dekat sih. Ini tawaran yang mungkin akan menguntungkan Anda, tapi Anda sedikit mempertimbangkan di sini, sedikit mikir-mikir biaya apa kira-kira diambil saja tawarannya. Mbak Ning melihat ada tawaran yang Anda ambil karena di sini ada 6 keriting yang dimana memang ini buah dari pemikiran Anda pengen merubah kondisi keuangan. Nah, tanda tangan kontrak baru, tanda tangan kesepakatan baru, klien baru, komitmen baru di sini. Jadi makanya di sini dengan adanya 2 hati dan 2 wajib, Mbak Ning merasakan stabil, cuma perjalanannya nggak mudah nggih, karena harus menekan biaya-biaya, menekan emosi juga. Dan dengan adanya 9 hati, Mbak Ning merasakan setelah lebaran untuk jemaah PON ini akan berkelimpahan, akan ada pencapaian, asalkan Anda bisa menekan keinginan-keinginan dulu. Intinya jangan terburu-buru. Meskipun mungkin Anda sudah enggak apa-apa, ini udah cukup lah ini. Jadi Anda kayak jangan sampai euforia, jangan sampai nanti lah dapat ini, nanti lah dapat kerjaan, nanti enggak gitu juga gitu. Konsepnya di sini adalah ditahan dulu, baru nanti kesepakatan dealing baru, tanda tangan kontrak dan pencapaian. Di sini 9 hati Anda akan dapatkan setelah lebaran itu bisa tercapai rezekinya itu. Terima kasih jemaah PON. Sekarang kita ke jemaah berikutnya. Sekarang ini giliran untuk jemaah wage, nggih, rezeki setelah lebaran kira-kira apa yang datang. Sekali lagi kalau kita ngomongin rezeki itu kan nggak melulu soal uang. Kesehatan, keluarga, anak-anak yang sehat, anak-anak yang baik, pasangan yang mencintai kita, termasuk pekerjaan yang mapan, ya kan, kondisi ekonomi yang stabil itu juga termasuk rezeki. Jadi perlu diseragamkan untuk definisi rezeki yang tidak selalu berhubungan dengan uang. Jemaah wage setelah lebaran nanti kira-kira ada rezeki apa untuk weton jemaah wage? Kita lihat di sini ada Ratu Sekup, Raja Keriting, ada Jack Sekup, 6 hati, dan ada 2 wajik. Di sini Mbak Ning merasakan ada seseorang yang akan mengarahkan Anda untuk bisa mendapat pekerjaan. Di sini ada kabar panggilan kerja, kemungkinan nggih. Ini Jack Sekup, sesuatu yang baru akan Anda lakukan, sesuatu yang baru akan Anda jalani setelah lebaran itu, dan ini datangnya dari seseorang yang punya wewenang lebih, seseorang yang punya jabatan, punya posisi dengan
tingkat kecerdasan dan juga dengan kebijaksanaan yang lebih baik. Ini sudah dewasa, mature ya. Mungkin ini Anda sudah mengenal beliau sebelumnya dan dia ini memberikan Anda tugas baru, pekerjaan baru atau sesuatu baru yang akan Anda jalani nanti setelah Lebaran. Dengan adanya 6 hati, memang ini orang sudah Anda kenal sejak lama. Mungkin juga terkait dengan orang masa lalu, mungkin ya mantan tetangga atau mungkin masih ada hubungan keluarga. Beberapa kali Anda melakukan pertemuan ya setelah Lebaran itu, dan ini mungkin pertemuannya itu karena di situ ada 2 wajik. Saya merasakan sedang dipertimbangkan. Mungkin ini sedang berdiskusi untuk ya mungkin menentukan gajinya nanti berapa ya toh, tugas-tugasnya nanti apa saja, tawaran pekerjaan yang harus dilakukan itu apa saja, semacam itu. Ini rezeki setelah Lebaran. Dengan adanya 8 wajik, Mbak Ning merasakan ini semakin lama semakin sibuk. Setelah Lebaran Anda akan sibuk banget dengan pekerjaan. Sibuk banget dengan pekerjaan, sibuk banget dengan tugas-tugas, butuh ketelitian ya ini pekerjaannya. Pekerjaannya ini butuh ketelitian agar nanti Anda ini bisa seimbang, perlu balance, enggak berat sebelah. Karena nanti kalau Anda salah perhitungan, ini intinya adalah Anda tidak ingin mengecewakan tempat Anda bekerja, perusahaan Anda, atau mungkin ini loh, orang yang sudah ngasih kerjaan Anda itu. Anda nggak pengen mengecewakan beliau seperti itu, nggak pengen mengecewakan bosnya, karena ini udah sebuah keseriusan. Anda selama ini sudah dibantu gitu kan, Anda mendapatkan bantuan, ditawari kerja, ya kan? Dan kenapa kok Anda yang ditawari? Kan memang berarti ada sesuatu keterikatan. Ya mungkin karena Anda dengan seseorang yang punya jabatan atau punya posisi ini sudah kenal lama gitu kan. Bukan orang lain loh yang ditawari pekerjaan ini, tapi Anda yang dipromosikan, yang direferensikan itu Anda. Ada energi seseorang yang sedang bimbang, sedang bingung, tidak bisa memutuskan apakah ini nanti akan dijalani atau tidak. Hanya saja Mbak Ning merasakan setelah Lebaran nanti sebagian di antara teman-teman jemaah wage itu akan melakukan perjalanan dinas, beberapa kali akan tugas luar kota, dinas keluar kota. Tempatnya baru, belum ada pengalaman sama sekali Anda di tempat itu. Jadi ini semacam Anda ini ada bingungnya juga, ada ndak bisa memutuskan ikut atau tidak, mesti gimana. Tetapi Mbak Ning merasakan di sini Anda bisa menjalani karena perjalanannya akan Anda lakukan setelah Lebaran, dan ini bisa membuat Anda semakin banyak bonus. Anda semakin dikelilingi pundi-pundi keuangan yang baik, rezekinya melimpah, bahkan bisa membantu keluarga. Cuma hati-hati juga dengan adanya karir yang bagus begini, pekerjaan yang bagus karena Anda dipromosikan, kemudian berkembang, Anda dipercaya untuk tugas luar kota juga. Di sini Mbak Ning merasakan ada beberapa di antara lingkungan sekitar Anda yang mungkin tidak begitu mendukung, tidak begitu menyukai kesuksesan ini, tidak begitu sependapat dengan bos Anda. Jadi kayak ada kompetisi juga di sini, dengan adanya A-sekup dan juga ada 5 sekup. Ada kompetisi di sini karena ada seseorang yang mungkin provokator, yang mungkin mencetuskan apa begitu ya, atau mungkin salah satu tindakan Anda yang dianggap tidak cocok sehingga ini membuat rekan-rekan kerja Anda juga agak nggak suka gitu loh, agak nggak suka. Kita coba lihat lagi. Cuman ini tidak akan berpengaruh, ini mungkin hanya riak-riak kecil di pekerjaan sih. Riak-riak kecil di pekerjaan sudah wajar lah, kalau orang itu namanya nggak suka atau saingan di tempat kerja itu biasa. Tapi di sini Anda cukup tenang menghadapinya. Anda juga punya pencapaian tersendiri. Anda melihat mereka saja, tidak melakukan perlawanan sepertinya, meskipun mereka menganggap Anda sebagai kompetitor, sebagai saingan gitu ya. Tapi Anda ini cukup tenang, santai, karena Anda punya pencapaian sendiri.
Mbak Ning merasakan. Ini rezeki untuk Anda jemaah Wage setelah Lebaran, dan di sini dengan adanya Raja Wage sudah pasti Anda sangat mapan secara keuangan, secara finansial setelah Lebaran. Monggo diaminkan. Sekarang kita ke weton hari Jumat berikutnya. Anda yang wetonnya Jumat Kliwon ya, sekarang kita coba lihat ada rezeki apa yang akan Anda terima setelah Lebaran. Rezeki yang diterima jemaah Kliwon setelah Lebaran ini terkait apa? Hubungan cintakah, pasangankah, keluarga, atau kesehatan, bahkan juga rezeki keuangan. Kita coba lihat jemaah Kliwon rezeki setelah Lebaran. Ada 3 hati, 4 wajik, 2 wajik, 6 hati, dan 1 lagi di sini ada 8 hati. Jemaah Kliwon, ini adalah tentang seseorang yang mempertimbangkan sesuatu. Mbak Ning tidak tahu apakah ini berhubungan dengan uang atau pekerjaan atau seperti apa. Tetapi di masa sebelumnya, Mbak Ning merasakan di sini ada klien baru. Ada sebuah pertemuan yang Anda ini sedang jalani bersama dengan orang yang Anda kenal. Mungkin ini teman, mungkin ini sahabat. Silaturahmi yang Anda lakukan pada saat Lebaran mungkin ini mengingatkan Anda bahwa sebenarnya Anda itu sedang ada di dalam sebuah situasi atau posisi yang monoton. Penghasilan gak berkembang, pekerjaan gak berkembang, sesuatu yang tidak berkembang dalam kehidupan Anda. Sehingga di sini Mbak Ning merasakan ada beberapa pertemuan lagi, ada beberapa hal yang sepertinya Anda lakukan setelah Lebaran itu, menemui keluarga yang bisa memberikan masukan, bisa memberikan saran seperti itu. Harus bagaimana supaya Anda bisa mendapatkan kestabilan secara keuangan, atau mungkin kepingin berkembang lagi, mengembangkan situasi Anda sekarang. Nah, saran dari keluarga atau saran dari orang masa lalu Anda ini, orang yang sudah lama Anda kenal, ini Anda harus rela untuk mengeluarkan energi lebih, seperti pindah kerja, atau mungkin mencari rezeki di tempat yang lain, mencari peluang baru di tempat yang lain. Ya, intinya meninggalkan sebuah situasi. Zona nyaman Anda itu harus bisa atau harus berani Anda tinggalkan, sehingga dengan begitu nanti diharapkan akan ada perubahan dari sisi karir atau mungkin dari sisi keuangan Anda. Di deretan berikutnya kita ketemu dengan as hati, kemudian ada raja hati, ada 10 hati, dan juga as keriting. Memang benar apa yang sudah disarankan oleh keluarga, oleh seseorang yang ya pada Anda, supaya Anda ini bisa mencari rezeki atau pindah ke tempat lain. Karena Mbak Ning merasakan kalau ini terkait dengan pekerjaan, Anda akan benar-benar menjalankan pekerjaan yang sesuai dengan kata hati Anda. Ini semacam gairah baru, gairah yang Anda dapatkan di pekerjaan. Anda juga bahagia, sekaligus juga bisa membahagiakan keluarga. Di sini ada 10 hati dan juga ada as keriting ya. Jadi apa yang Anda cari selama ini itu di setelah Lebaran akan bisa Anda wujudkan, terkait pekerjaan, keluarga yang bahagia, tidak monoton seperti sebelumnya, seperti itu. Dan di sini untuk jemaah Kliwon 9 keriting itu, Mbak Ning merasakan ada sebagian di antara Anda yang merasa kangen. Nah, kangen kampung halaman sepertinya ya. Apakah mungkin ini Anda tidak bisa tidur malam karena tidak bisa mudik? Bisa jadi. Ada sesuatu hal yang harus Anda kerjakan. Anda ini mesti milih mudik atau tetap di sini. Karena kalau di tempat yang sekarang itu Anda kayaknya banyak yang harus
jadi tanggung jawab Anda, semua bergantung kepada Anda. Jadi di sini Mbak Ning merasakan kalaupun Anda tidak bisa mudik, tidak bisa ketemu sama keluarga, kan ini ceritanya Anda pergi ya dari keluarga yang meninggalkan zona nyaman gitu loh. Tetapi dengan kepergian Anda ini secara pekerjaan Anda senang, keluarga Anda di kampung juga senang gitu. Tapi sekali waktu Anda ingat sama keluarga di kampung. Nah ini sepertinya Anda tidak bisa mudik, cuma bisa cuma bisa melihat dari jauh aja. Kenapa? Karena secara kondisi Anda sedang dalam sedang dalam hal yang ndak fit gitu, kurang sehat, ndak enak badan. Ini deket-deket sama Lebaran ini ada sebagian di antara teman-teman jemaah Kliwon yang mungkin kondisi badannya lagi drop. Seimbangkan dengan istirahat, antara waktu bekerja dan istirahat, antara asupan nutrisi yang masuk, energi yang keluar, itu harus diseimbangkan karena di sini ada 6 wajik. Jadi ini terkait dengan rezeki yang berhubungan dengan pekerjaan juga bisa, berhubungan dengan kesehatan juga bisa. Ini memang akan ada perbaikan dari sisi kesehatan juga saya lihat, tapi hati-hati juga karena di sini ada 5 skop, di mana 5 skop ini Anda perlu berjuang. Anda perlu berjuang untuk bisa menyehatkan diri Anda supaya tubuh Anda ini fit lagi gitu loh, biar nanti itu bisa ngumpul sama keluarga. Nggak tahu ya, mungkin ini rezeki yang diceritakan di kartunya Mbak Ning ini adalah rezeki yang bisa dibilang Anda dapat hikmah dari sebuah perjalanan cerita kehidupan Anda dengan pekerjaan. Kalau di sini ada Ratu Skop, Mbak Ning merasakan ini adalah sebuah rezeki yang bisa dibilang terkait dengan posisi pekerjaan, jabatan, kekuatan atau kemapanan secara karir itu akan Anda dapatkan setelah Lebaran. Cuman yang perlu diingatkan, bekerja, istirahat, asupan nutrisi antara keluar dan masuk itu harus diseimbangkan karena di sini nanti ada gangguan kesehatan juga Mbak Ning rasakan. Jadi ini Anda diingatkan supaya lebih seimbang aja. Olahraga juga harus kayak gitu nggih, biar nanti ndak gampang sakit. Kalaupun nanti setelah Lebaran Anda sakit, itu merupakan rezeki juga karena Anda diingatkan. Anda masih disayang sama Tuhan. Ojo kerja ae, rapopo nanti dikasih rezeki lain, ndak apa-apa sekali 2 kali ndak masuk, sekali 2 kali ndak bisa ketemu sama keluarga. Yang penting ini sudah terlihat bahwa keluarga Anda bahagia. Joker. Nah, ini mulai ditata ulang. Ditata mulai dari awal lagi. Anda fokus dengan urusan kesehatan, jangan lost doll, jangan terlalu kayak ndak bisa tidur setiap malam. Itu kan juga begadang terus, itu kan juga ke kesehatan ndak baik dampaknya. Ya toh, mikirin kerjaan terus juga ndak baik dampaknya. Rezekinya adalah posisi yang bagus di pekerjaan, tetapi juga diimbangi dengan menjaga kesehatan. Jemaah Kliwon, saya rasa cukup. Kita ke weton hari Jumat berikutnya. Kira-kira setelah Lebaran nanti ada rezeki apa untuk weton Jemaah Legi? Mari kita tarik energinya di sini dan diaminkan pembacaannya. Mudah-mudahan selalu yang baik yang keluar di kartunya Mbak Ning. Jemaah Legi, rezeki setelah Lebaran. Jemaah Legi. Di sini ada Ratu Skop, ada 7 wajik, 6 hati, Ratu hati, dan ada As Skop. Anda akan lebih banyak bersilaturahmi atau dipertemukan dengan orang-orang dari masa lalu. Nanti ini setelah Lebaran, bisa pada saat Syawal atau setelah bulan Syawal. Ada beberapa kali pertemuan, mungkin reuni, mungkin nostalgia lagi sama teman masa kecil, sama beberapa mantan dipertemukan, bisa saja.
Kenapa ini bisa jadi rezeki? Nanti kita akan coba lihat kenapa energi silaturahmi ini untuk jemaah legi itu bisa jadi rezeki. Anda selama ini sudah menetapkan target dari sisi keuangan atau pencapaian dalam kehidupan Anda. Karena Mbak Ning merasa energi teman-teman jemaah legi yang ketarik di sini adalah energi Anda yang sudah mapan secara karir, secara pekerjaan. Intinya ada pekerjaan yang sudah Anda pegang dan itu cukup kuat. Pekerjaannya tetap begitu, nggih. Dan di situ Anda menetapkan target. Ketika di bulan Syawal atau setelah bulan Syawal, setelah Lebaran, Anda akan bertemu dengan orang-orang masa lalu Anda yang dimana ini bisa membuat Anda menjadi bahagia lagi, bisa membuat Anda lebih bersemangat lagi. Pertemuan reuni dengan orang masa lalu ini membuat Anda bersemangat, bergairah lagi, bahagia lagi, dan bisa membawa energi yang baru. Di sini Mbak Ning lihat ada asekup, energi yang baru. Jadi bukan hanya bahagia di hati saja, tetapi juga gairah baru, energi baru. Mbak Ning merasakan begitu. Ini semakin membuat Anda kuat secara pekerjaan, membuat Anda semakin mapan karena gairah baru ini cukup menguntungkan Anda ya. Rezeki juga ini kelihatannya bisa men-trigger Anda, bisa mempengaruhi semangat Anda dalam bekerja. Semangat Anda dalam bekerja. Cuman di sini setelah Lebaran hati-hati karena Anda ini punya pekerjaan yang cukup bagus, cukup mapan. Anda sangat bersemangat dalam mengerjakannya. Ingat waktu kerjanya, jangan sampai ndak ingat waktu karena di sini Mbak Ning ngerasakan ada yang los ndak ingat waktu kerjanya sampai lembur-lembur sampai capek sendiri begitu ya. Coba dipikirkan ulang. Keseimbangan itu perlu. Di sini ada 6 wajib keseimbangan, harus memberi dan menerima. Ketika ada bekerja berarti juga ada istirahat. Jadi, coba ini dipikirkan juga. Kemudian ada 5 skop, ada 8 wajik dan juga ada jack sekop. Ini tentang persaingan. Mungkin Anda sedang memikirkan bahwa kalau Anda lengah, Anda akan kalah dari pesaing Anda, dari kompetitor Anda. Ini yang membuat Anda akhirnya seperti kerja terus sibuk banget. Di sini ada 8 wajik, dan sebenarnya tidak bisa begini terus loh ini. Karena akan selalu ada kabar bahwa kompetitor Anda melakukan perubahan ini, perubahan itu, melakukan begini, melakukan begitu. Itu akan terus. Nah, kalau Anda terus mendengar itu, kemudian Anda ini akhirnya menekan diri Anda sendiri, nge-push diri Anda sendiri supaya nggak kalah dari pesaing Anda, akan sampai kapan? Ya, akan sampai kapan? Mumpung belum menyesal loh di sini karena ada energi 10 keriting. Anda sudah capek sebenarnya. Capek sendiri, letih sendiri. Mungkin di sini juga Mbak Ning merasakan kinerja Anda terlalu diforsir, energi Anda terlalu diforsir. Anda memang beruntung sekali Mbak Ning lihat di pekerjaan ini. Setelah Lebaran itu akan banyak peluang-peluang yang datang. Jadi, proyek-proyek atau mungkin tugas-tugas atau apapun yang harus Anda kerjakan dan Anda selesaikan. Memang cuman Anda yang bisa menyelesaikan. Anda yang punya energi di sini. Yang terkuat itu Anda, dan semuanya memilih Anda gitu cuma lagi. Tapi kan tidak bisa begitu juga. Jangan sampai Anda menyesal karena terlalu banyak waktu di kerjaan, terlalu banyak energi yang Anda keluarkan di kerjaan sehingga Anda bisa sakit, ya toh? Jangan sampai seperti itu. Di sini ada energi penyesalan. Di sini mumpung belum terjadi, Anda bisa mengatasi ini, atau Anda bisa mematahkan kartu ini di 9 skop. Anda harus memilih. Banyak kerjaan yang datang, tapi tidak semuanya Anda harus kerjakan. Anda harus benar-benar bisa memilih yang mana yang akan Anda selesaikan. Jadi di sini lebih kepada pekerjaan rezeki datang, proyek-proyek hanya memilih Anda. Peluang-peluang akan ada pada Anda setelah Lebaran, tapi Anda tidak bisa serakah untuk mengerjakannya sendiri. Jadi, dum-dum bagi-bagi kepada yang lain. Nah, di sini ada 3 skop dan di belakangnya ada Raja Wajik. Memang Anda punya target. Anda memang
sebenarnya pengen mapan, pengen menata masa depan, tetapi ingat bahwa saat ini kondisi Anda sudah berkecukupan. Di setelah lebaran itu kondisi Anda sudah berkecukupan, pekerjaan Anda pun juga sudah mapan, Mbak Ning rasa, sehingga perhatikan diri Anda juga, kesehatannya, waktu istirahatnya, dan lain sebagainya. Saya rasa begitu untuk Jumat Legi. Ini adalah energi untuk rezeki setelah lebaran. Monggo diaminkan. Dan kita ke weton hari Jumat berikutnya. Giliran sekarang untuk weton Jemah Pahing. Setelah lebaran nanti akan ada potensi rezeki apa untuk Anda. Kita coba lihat potensi-potensi rezeki dari Jemah Pahing di setelah lebaran. Di sini ada 6 wajib. Lalu ada as hati, 3 wajib, 3 sekup, dan 1 ada 10. Jemah Pahing, Mbak Ning merasakan di sini memang Anda sedang sangat bersemangat, sangat bergairah menjalani sesuatu. Ini untuk yang sekarang atau mungkin beberapa bulan terakhir ini, beberapa minggu terakhir ini. Anda itu lagi seneng-senengnya menjalani sesuatu. Anda lagi seneng berbagi bersama orang lain. Anda seneng membantu orang yang kesusahan. Anda seneng dalam bekerja, ya toh. Anda seneng bertukar pikiran dengan orang lain. Ini Anda menjalani situasi Anda dengan bahagia. Dan Mbak Ning merasakan setelah lebaran ini Anda akan membangun sebuah situasi, membuktikan kepada orang lain bahwa Anda ini sangat berkualitas, Anda sangat bisa menjalani sesuatu, sangat bisa meraih kesuksesan. Ya, ini adalah seseorang yang sedang membangun sesuatu, mungkin pekerjaan, mungkin menunjukkanlah bahwa kemampuan Anda itu sangat bagus. Dan juga sebagian di antara teman-teman Jemah Pahing ini sudah mempersiapkan masa depan. Jadi ini investasi, sepertinya Anda sudah merintis sejak dari setelah lebaran untuk mempersiapkan masa depan Anda. Cuma hati-hati di sini, ada energi seseorang yang sangat letih, sangat capek. Ada 8 keriting. Berikutnya ada as sekup, ada ratu wajik, dan ada ratu sekup. Ya. Memang benar kalau dari sisi pekerjaan yang selama ini mungkin Anda terlalu memforsir, Anda membangun sesuatu untuk masa depan itu menggebu-gebu begitu ya. Setelah lebaran nanti sepertinya agak sedikit cooling down memang. Karena memang Anda merasa letih, capek. Di sini Anda menjaga diri Anda sendiri. Anda merasakan capek sendiri gitu loh, letih sendiri. Akhirnya Anda berusaha untuk ngerem biar ndak terlalu nemen-nemen nyambut gawe ini. Dan di sini dengan adanya 8 keriting, Anda kebebanan pikiran lagi. Anda ini semakin kayak gelisah lagi, cemas, takut. Kira-kira nanti apakah dengan kondisi yang sekarang ini Anda akan bisa bertahan? Mbak Ning rasa bisa, karena di sini ada as sekup, lalu ada ratu wajik, dan juga ada ratu sekup. Ini cukup bagus. Bahkan Mbak Ning melihat ada peluang baru seputar pekerjaan yang bisa menghasilkan uang, yang ini akan membuat keuangan Anda semakin mapan, semakin stabil, dan pekerjaan Anda pun juga semakin kuat ya, semakin kuat, semakin bisa dibilang joyo lah, istilahnya begitu. Jadi untuk di satu bidang kemungkinan yang Anda bangun itu, Anda sudah merasa capek, sudah merasa letih, lalu kemudian Anda berusaha untuk mencari solusi. Awalnya sih Anda kayak tidak tahu harus gimana, apakah masalah ini ada solusinya, tetapi tidak. Keuangan Anda, pekerjaan Anda di setelah lebaran ini akan semakin baik karena ada peluang baru lagi yang akan Anda jemput, yang akan Anda
dapatkan. Kreativitas Anda akan semakin tersalurkan. Akan ada tawaran-tawaran atau pertemuan atau semakin banyak klien yang datang kepada Anda. Mungkin ini Mbak Ning merasakan sebagian teman-teman di Jumapaing itu bekerja di bidang jasa. Tidak tahu ini bidang jasanya, Anda sesuaikan sendiri saja. Tetapi Mbak Ning merasakan ini butuh kreativitas. Dengan adanya kreativitas Anda yang setelah Lebaran itu Anda wujudkan, Anda kaitkan dengan bidang Anda, sehingga ini menarik banyak klien. Ada 3 hati ini, menarik banyak klien. 5 hati di sini Mbak Ning merasa ada energi penyesalan juga, ada energi salah perhitungan juga. Coba kita lihat kartu selanjutnya apa. Mungkin terkait menangani klien, harus hati-hati, jangan sampai kesandung apapun. Jadi menangani klien yang baru-baru itu harus benar-benar termaintenance dengan baik, karena kalau orang yang kerjaannya di bidang jasa itu kan dari mulut ke mulut, kualitasnya itu bisa terlihat dari mulut ke mulut gitu ya. Jadi di sini diingatkan supaya Anda hati-hati juga mungkin dengan ucapan, dengan perbuatan ya. Ketika menghadapi orang baru yang mungkin baru Anda kenal itu tidak sembarangan. Karena di sini sih Mbak Ning ngerasa ada penyesalan, ada sebagian di antara Jumapaing setelah Lebaran itu akan kesandung sesuatu, dan ini membuat Anda menyesal, meminta maaf. Energinya lebih kepada meminta maaf, nyesel juga. Tapi tidak apa-apa, karena di sini masih ada yang Anda miliki, masih ada yang bisa Anda selamatkan dengan adanya 4 wajik dan 10 wajik. Secara aset Anda di setelah Lebaran ini cukup stabil, kemudian berkelimpahan juga. Semua kebutuhan keluarga Anda tercukupi, bahkan juga untuk diri Anda, untuk keluarga besar Anda bisa membantu ekonomi keluarga. Di sini Jumapaing mungkin ada yang sebagian tulang punggung keluarga, Mbak Ning rasakan begitu. Dan dengan adanya Ratu Hati, ini adalah energi kebahagiaan. Setelah Lebaran, kebahagiaan full yang Anda dapatkan di sini, full kebahagiaan ya. Mulai dari Anda membangun pekerjaan, bidang jasa, Anda mencari kreativitas, mengembangkannya, semakin maju, semakin mapan, uang juga cukup bagus ya toh, klien juga datang. Setelah Lebaran semakin membaik. Nah, 9 wajik ini kan sudah pencapaian yang luar biasa. Secara finansial setelah Lebaran nanti Anda sangat mandiri, orang lain itu melihat Anda berkelimpahan rezekinya, bahkan Anda sangat bisa mandiri dan berdiri dengan hasil kerja Anda sendiri. Seperti itu. Jadi ini udah ndak jaga nih perusahaan gitu ya, ndak jaga nih gaji, tapi ini Anda semacam berusaha sendiri. Cukup bagus untuk Jumapaing di kesempatan atau rezeki yang datang setelah Lebaran. Monggo diaminkan bacaannya. Sampai ketemu lagi di energi berikutnya. Mbak Ning rasa ini sudah lengkap ya untuk weton Jumat, mulai dari Pon sampai Paing di rezeki setelah Lebaran. Jangan lupa yang baru mampir di sini di like, disukai, dikasih jempol videonya Mbak Ning, di subscribe dan diaktifkan juga, diklik loncengnya, tanda loncengnya diaktifkan. Lalu jangan lupa juga dibagikan ke grup-grup yang Anda ikuti. Terima kasih, tetap setia dengan Mbak Ning di channel Ning Kene Wae.